Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Pertemuan ke-8, yaitu akan membahas tentang masalah ruang lingkup hukum Islam. Di sini Ibu seperti biasa hanya menerangkan secara garis besarnya saja. Nanti kalian bisa membaca di dalam deskripsi materinya. Ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut atau ditaati oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut, syariat meliputi yaitu ilmu aqaid atau kaidah keimanan, ilmu fikih, pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah, ilmu akhlak yaitu kesusilaan yang nantinya akan merupakan hablum minanas. Kalau al-qaid, ilmu al-qaid keimanan yaitu nantinya dengan istilah hablum minallah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan. Mohon maaf bagi yang beragama non-Islam, kalian hanya bisa mendengarkan sekarang sumber hukum Islam, yaitu ada 3. 1. Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, dan Ar-Ra'yu atau Ijtihad. Al-Quran dalam buku Ushul Fiqih karya dari Rusdaya Basri. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Jadi sumber hukum untuk umat Islam. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan As-Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Asas-asas hukum Islam, di antaranya asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan. Itu di antaranya asas-asas hukum Islam. Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Secara filosofis,
Kedudukan hukum Islam dalam sistem tata hukum nasional bersifat majemuk. Ini dapat diisyaratkan dalam proses Islamisasi Kepulauan Indonesia yang dilakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan, sangat dipengaruhi juga oleh hukum Islam. Secara ideologis, kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia dapat diartikan sebagai suatu ide dari pembentuk suatu negara. Konsep tatanan negara agama sempat tercetus dalam sidang BPUPKI untuk menentukan dasar negara Indonesia merdeka. Secara yuridis, ditinjau dalam segi yuridis, kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia telah tercemin dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bagian yang utuh dari NKRI. Undang-Undang Dasar NKRI 1945 menjadi salah satu sumber hukum nasional tertinggi. Demikianlah uraian secara singkat materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia pertemuan ke-8 mengenai ruang lingkup hukum Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.